Tolong Pleng, kita tuh tim Pleng. Ira maningnya nyocot bae kiri doble ka. Lambe Jawa mengkonon ka kayak beli-beli sadar diri ka ngomong tamdim bubur tim tapi era iku nih. Kalau kayak gini terjadi lagi, lebih baik kita pisah. Baru 3 langkah si Kampleng mendengar pula suara auman harimau itu semakin jelas. Bang, suara harimau itu baru terdengar di sebelah saya. Bener ada, Pleng. Kamu yang bener. Saya dengar bener. Ini saya juga masih merasakan kaki saya berat melangkah. Satu kejanggalan yang saya di luar nalar dan tanpa sadar, saya lihat ada seorang anak kecil memanggil saya. Apa? Minta tuh apa? Minta naon, Neng? Eta kembangna tuh apa? Neng minta. Saya kaget tersontak saat itu juga melihat astagfirullahaladzim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi di sini tentunya di channel Malam Mencekam. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang horor dan mencekam dari channel ini. Kisah yang dialami oleh seorang narasumber yang saat ini sudah berada bersama Mang Ei di Cirebon, yaitu Abah Jampang. Abah Jampang mengalami hal-hal mistis, bahkan sampai tersesat waktu Abah Jampang melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Ini seru pasti. Bagaimana lengkapnya cerita yang disampaikan oleh Abah Jampang bersama Mang Ei? Ini dia kisahnya. Mangga Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang Ei dan tim masih berada di kota Cirebon. Pada malam hari ini sungguh malam yang menyenangkan, malam yang cerah pula. Kami berada di pelabuhan kota Cirebon. Sudah bersama saya, mungkin Anda sudah pernah melihat wajahnya, yaitu Abah Jampang. Beliau hadir kembali untuk menceritakan kisahnya pada waktu beliau masih duduk di bangku SMA, yaitu kisah tentang pendakian ke Gunung Ciremai pada tahun 1986. Beliau mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal gaib bersama keempat temannya yang rencananya pendakian tersebut akan memakan waktu 4 hari. Dan ternyata dalam masa 4 hari itu banyak kejadian yang di luar nalar. Beliau mengalami tersesat di Gunung Ciremai. Bisa Anda bayangkan tersesat di gunung selama kurang lebih 4 hari. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung ke Abah Jampang. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bah? Sehat Bah? Alhamdulillah. Abah ini mempunyai ribuan cerita kayaknya ya, nggak habis-habis ya. Alhamdulillah, karena kehidupan saya itu pelancong ya. Pelancong ya? Iya, jadi kemana aja arti kata mengalami hal-hal yang boleh dikatakan pengalaman pribadi, baik di satu daerah ke daerah lain, dari Pulau Jawa mau sampai ke luar pulau. Berkelana ya? Berkelana terus. Oke. Banyaknya. Baiklah, yang ini cerita pendakian Gunung Ciremai. Gimana mencekamnya cerita itu? Kita langsung ke Abah Jampang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MM di mana Anda berada, selamat malam. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pada tahun 1986. Pada saat itu di kelas 3 SMA ya. Untuk mengisi waktu liburan, karena waktu itu sudah memasuki masa-masa mendekat libur,
Akhirnya kami merencanakan sesuatu bersama teman-teman, yang dimana teman-teman tersebut adalah anggota Mapala, jadi masalah pecinta alam. Saat itu pendakian rencana dimulai pada bulan April kalau nggak salah ya. Akhirnya sempat teman-teman juga oke siap katanya, karena bulan Juni ini kita akan mengadakan tes daripada untuk menghilangkan kepenatan. Saya bersama teman-teman tuh akhirnya menyepakati untuk camping di Puncak Cermai. Karena saya baru mengalami pendakian ke Cermai, dan pada saat itu juga di sana belum ada aturan-aturan yang seperti sekarang, batasan umur ataupun hal-hal yang lain, masih istilahnya belum seperti aturan yang sekarang. Jalan pun masih setapak banget dan arahnya satu titik itu, tidak kayak sekarang. Saya bersama teman-teman diantaranya Mas Doble, Mas Yanto, dan Mas Kampleng. Kami ini sama nama samaran ya, saya samarkan. Pada saat itu hari Kamis kami bertemu bersama teman-teman ngobrol di kantin pas jam istirahat. Teman saya salah satunya Doble memiliki rencana untuk mendaki Gunung Cermai. Akhirnya bermusyawarah saya bersama teman-teman. Awal adanya satu perdebatan nanti bagaimana untuk persiapan ujian. Ketimbang nanti habis ujian kita isanya ke sana, lebih baik sebelum ujian untuk refreshing dulu biar fresh pikiran. Akhirnya kesepakatan itu disepakati semua, mendaki lah. Kami sepakat dan kami pun mempersiapkan sarana dan prasarana untuk masa pendakian. Kebetulan saya sendiri tergabung di anggota pecinta alam di sekolah. Nah, kebetulan di sana si Dobleh lah selaku ketuanya. Kalau saya bagian humasnya. Yanto di situ waktu itu pemegang bendahara. Gimana ya, waktu itu belum terorganisir dengan baik. Hanya juksung sifatnya, hanya untuk perwakilan Mapala di sekolah. Ayo sepakat dan kami pun mempersiapkan perbekalan maupun keperluan-keperluan yang untuk perlengkapan di sana yang dibutuhkan di sana. Mempersiapkan keril, jaket, tikar, untuk alat masak, tapi tidak pakai bakar-bakaran. Masih tetap kita pakai alat sendiri, yang dimana masih manual. Kita beli air panas dari warga setempat untuk persiapan cadangan minum air hangat di atas, untuk minum jahe, minum kopi, dan lain-lain. Pas hari yang ditentukan dengan kesepakatan teman-teman, pada hari Sabtu, tepatnya seusai pulang sekolah jam 1-an, kami bersiap berkumpul bersama teman-teman dari jam 2 menuju Linggarjati. Saya bersama teman-teman lari naik bus dari Linggarjati, dari terminal Harjamukti ya, sampai ke Linggarjati. Dari Linggarjati naik angkutan desa sampai di Linggarjati kurang lebih sekitar jam 2:30 sampai jam 3-an lah. Karena banyak istirahat juga, ngobrol ngetemnya di sana waktu perjalanan sampai ke lokasi di Linggarjati, pos pertama waktu saat kita mau pendakian. Di sisi itu kami izin ke pihak perhutani. Perhutani menyepakati dan mengizinkan dengan catatan aturan-aturan tidak boleh bakar-bakaran. Akhirnya kami terpaksa tidak bisa bawa kompor, dan termos pun yang bisa kami pakai untuk penyimpanan air panas. Hanya perbekalan itu untuk air panasnya, jadi tidak bisa pakai yang lain. Kami mempersiapkan semua perbekalan untuk persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam pendakian. Senter, selimut, tikar, dan sarana yang untuk penghangat untuk menghindari cuaca yang dingin. Seperti upluk pun kami bawa. Sesampainya di pos penjagaan perhutani, kami berempat mendatangi pos dan jumpa dengan petugas. Petugas tersebut tuh mewanti-wanti jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai menimbulkan kebakaran.
Intinya harus menjaga alam dan tolong tutur kata pun harus dijaga. Karena kami berempat laki-laki semua, jadi tidak ada unsur pemikiran yang negatif, terkecuali ada anggota perempuan yang ikut. Setelah kami diizinkan dan kami pamitan, sebelum itu kami berdoa bersama. Saatnya kita mulai untuk perjalanan, kami pamitan kepada petugas tersebut. Kami pun berempat berjalan menyusuri jalan setapak. Sesampai di kaki bukit, azan asar sudah berkumandang. Akhirnya kami semuanya untuk melakukan isoma, istirahat, makan dan sholat. Terutama sholat kita untuk melakukan. Kami berempat pun melakukan sholat di surau yang dekatnya pematang sawah itu. Selepas sholat kami berdoa minta keselamatan dan keutuhan semua, dilancarkan segala apa yang dalam urusan pendakian ini. Selepas berdoa semuanya, akhirnya kesepakatan untuk dimulai karena waktu sudah menunjukkan sore hari. Jam 4 pendakian dimulai kembali. Saya berempat bersama teman-teman, bersama Doble, bersama Yanto, dan bersama Kampleng, menyusuri jalan setapak dari pos 1 menuju ke arah puncak. Pada saat itu hanya jalan setapak. Adapun tanda-tanda hanya kilasan bekas orang, pijakan orang jalan tersebut itu. Jalan yang kami lalui hanya bekas pijakan. Hanya di suatu tempat ada diberi tanda panah arah yang mau ke arah puncak. Waktu berjalan sampai terdengar bada maghrib. Pada saat bada maghrib itulah posisi kami masih agak di bawah, belum sampai ke atas. Akhirnya kami sepakat melakukan sholat. Karena tidak ada air, akhirnya kami bertayamum. Terus kita sholat berjamaah. Kita berjamaah, sebisa-bisanya kami istilahnya mengaji. Ada yang bisa ngaji, yang ngaji, berdoa, serta usah semua melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan pada saat maghrib itulah yang mau menjelang isya, ada suatu kejanjalan dari penglihatan mata. Awal teman, yaitu si Dobleh bilang, Bang, lu lihat gak tuh yang lewat? Apaan lu? Leh, itu tuh ada nenek-nenek. Lu ngawur, gak ada nenek-nenek, gak ada apa. Bilang ada nenek-nenek. Jangan ngawur lu kalau ngomong. Ingat omongan petugas tuh, jangan sembrono omongan. Lu mah kalau gak percaya aja kalau diomongin tuh, gak percaya selalu. Udah jangan pikir yang negatif. Istighfar. Si Dobleh melihat sosok itu, seorang nenek-nenek menghampirinya. Saya tidak kelihatan, Dobleh yang kelihatan. Akhirnya berdialoglah si Dobleh itu dengan nenek-nenek dan berpesan nenek-nenek kepada si Dobleh dengan bahasa Sunda. Jan, hati-hati untuk rusak lingkungan. Eta pepelakan untuk ditincak, eta dia masuk Gusti Allah. Untuk sampai ngaruaknya, bisik bilang cilaka. Si Dobleh akhirnya menceritakanlah kepada teman-teman setelah nenek-nenek memberi wejangan itu kepada kami bertiga. Dobleh bersuara ataupun memberikan apa amanah dari percakapan dengan si nenek itu. Bulu kuduk saya merinding waktu itu karena dia menceritakan ada nenek-nenek, sedangkan saya sendiri tidak melihat apa-apa. Saya tanya sama Kampleng, kamu lihat nggak, Pleng? Kamu udah jangan mikir yang enggak, kita ambil positif thinkingnya aja. Toh, kamu gimana, Toh? Udah, Pang. Sekarang kita kan sepakat apa dan siapa yang ada dapat wejangan ataupun kabar, kita lakukan aja apa yang diamanahkan. Akhirnya kami sepakat berempat agar berhati-hati. Perjalanan kami lanjutkan. Mulainya suasana dingin menyelimuti seluruh tubuh ini. Mengingat dan menimbang kalau kami camping di puncak, sini aja belum apa-apa, dinginnya sudah begini. Gimana nanti kalau di puncak? Dengan semangat hati karena berburu Edelweiss. Kayak apa bunga kebanggaan Edelweiss di puncak Cermai ini? Hal itulah yang membuat semangat kami dan membuat semangat saya khususnya ingin memiliki bunga Edelweiss. Bilangnya kan ada sempat
Pepatah bunga edelweiss ada bunga keabadian, di mana dia hidup bisa di puncak dengan dataran tinggi yang sangat dingin cuacanya, tapi bisa juga hidup di dataran rendah. Itulah hal itu yang sempat membuat semangat karena ingin memiliki, karena saya sendiri belum pernah punya. Berjalan setapak demi setapak, senter kesana kemari untuk menunjuk arah, kami pancarkan. Tanpa terasa azan Isya terdengar, sedangkan di sana tidak ada yang namanya surau, apalagi masjid. Tapi kok ada azan gitu. Ini yang membuat saya sendiri bingung. Tapi udahlah, karena ini ajakan yang baik. Mungkin ini sudah masuknya sholat ataupun waktu melakukan menunaikan ibadah sholat Isya. Akhirnya kami berempat sepakat untuk isoma. Kebetulan waktu itu perjalanan sudah ada di pertengahan, kurang lebihnya di kuburan kuda. Saat sholat kami tidak menemukan hal kejanggalan apa-apa. Pada saat berdoa wirid tidak ada masalah apa-apa. Akan tetapi setelah semuanya itu dilakukan dan akan dimulainya kembali perjalanan untuk menuju puncak, tiba-tiba ada suara auman harimau. Itu saya dengar. Awalnya tidak begitu jelas, sayup-sayup, sampai saya mendengar dengan jelas seakan-akan dekat sekali di telinga saya. Bulu kuduk saya merinding sampai senter saya pun terjatuh, saking kagetnya. Si Dobleh bingung lihat keadaan saya. Ada apa ini Jampang? Begitu teman lainnya kayak Yanto maupun Kampleng. Ngapa Bang? Enggak. Jangan enggak loh. Ada apa? Ya apa-apa. Saya ingat omongan petugas perhutani itu, jangan bicara sembarangan. Kalau ada apa-apa pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Minta doa, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa takut itu muncul seketika. Bulu kuduk merinding, tangan pun bergetar, di mana cuaca semakin dingin mencekam. Mulailah rasa ciut hati menghadapi permasalahan yang dihadapi ini. Akhirnya dengan pelan saya bicara ke teman-teman. Saya mendengar suara auman harimau. Kalian dengar tidak? Ah, kamu sih ada-ada aja. Beneran? Dobleh bicara kepada saya seakan-akan tidak percaya. Begitupun dua teman lainnya, Yanto dan Kampleng. Dah, Bang, gak usah dipikir yang macem-macem dah. Kita lanjutkan aja perjalanan. Ingat, perjalanan masih jauh, waktu yang ditempuh masih banyak. Mau sampai jam berapa kita ke sana? Terpikir juga, iya, harus melanjutkan perjalanan yang begitu melelahkan. Setengah perjalanan aja di kuburan kuda, saya udah memakai kaos kaki dirangkap pula dengan kayak plastik kresek, masih tembus dingin. Setelah dimasukkan sepatu saya pegang lembab karena cuaca embun sudah turun. Ditambah lagi suara auman harimau yang tadi muncul membuat bulu kuduk saya masih tetap berdiri dan merinding. Rasa itu tidak pernah istilahnya saya mengalami hal yang semacam ini. Baru kali ini mendengar suara harimau, auman harimau yang tanpa ada wujud. Akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Baru 3 langkah si Kampleng mendengar pula suara auman harimau itu semakin jelas. Dia mendekati saya. Bang, suara harimau itu baru terdengar di telinga saya. Bener ada, Pleng. Kamu yang bener. Bener, saya dengar bener. Ini saya juga masih merasakan kaki saya berat melangkah. Coba kamu bisikin ke teman lain, barangkali mereka mendengarkan. Kampleng datangin, menghampiri Yanto untuk memberitahukan perihal yang didengar oleh dia. Tok, sini Tok, bentar Tok. Yanto menghampiri Kampleng. Ada apa, Pleng? Kamu dengar enggak suara auman harimau? Enggak, saya dengar dengan jelas Tok. Sumpah Tok, kamu dengar enggak? Reaksi kejadian posisi Kampleng seakan-akan meyakinkan kepada Yanto
Karena Yanto tidak mendengarnya, seakan-akan apa yang Kampleng katakan ke Yanto tidak dipercaya. Muncul rasa emosi si Kampleng kepada Yanto. Toh, kamu bener nggak? Denger nggak? Nggak mau nggak denger? Tanpa disadari, kata-kata yang tak senonoh itu muncul dari mulut Kampleng. Sampai hal itu juga Yanto kaget dengan intonasi yang begitu kerasnya Kampleng mengutarakan kepada Yanto. Yanto sampai akhirnya terbawa emosi juga. Saya nggak denger, Pleng. Jadi kamu mau apa? Kalau saya nggak denger, kamu nggak percaya. Kamu kalau diomongin tuh nggak percaya aja. Akhirnya Kampleng diam. Tahu-tahu Kampleng langsung ngambil tindakan menarik kerahnya Yanto. Jadi kamu berani sama saya? Hal itu saya membingung. Nih kok teman-teman kok mau ribut? Apa yang diributkan? Kok mau ada berantem? Aneh. Berangkat kami bersama, dalam perjalanan tidak ada masalah, tentang mendengar dan tidak saja kok jadi emosi begini. Kok pembawaannya panas semua. Akhirnya saya dan Doble menghampiri mereka berdua untuk memisahkan. Pleng, udah Pleng, ini temen Pleng. Toh kamu udah toh sadar toh ini temen toh. Akhirnya dilerailah kedua orang itu. Akhirnya mereka agak menyadari, apa sih yang kamu ributkan? Hanya suara yang kamu dengar saja, perihal itu percaya dan tidak, kamu mau ngajak keributan. Kita ini tujuannya mendaki, bukan mencari keributan di dalam pendakian. Kita ini tim ini harus solid. Akhirnya mereka pada sadar, kalau kayak gini terjadi lagi, lebih baik kita pisah. Kamu melanjutkan silakan, tidak pun tidak apa-apa, ketimbang tim ini hancur. Oke, sepakat, kami tidak akan melakukan lagi. Akhirnya saling bermaafanlah Kampleng sama Yanto. Dan akhirnya perjalanan pun kami teruskan. Tiba-tiba senter habis baterainya. Akhirnya karena persediaan adanya obor yang kami bawa per orang itu 3 untuk stok dan 1 jerigen minyak tanah, akhirnya obor kami nyalakan untuk penerangan jalan. Tolong yang masih ada sisa baterai jangan dijalankan, lebih baik dimatikan, kita pakai obor saja untuk persediaan untuk nanti di sana. Akhirnya sepakat semuanya pakai obor. Perjalanan pun dimulai kembali. Dari kuburan kuda, waktu tanpa terasa berjalan, takbir dikumandangkan, asma Allah pun selalu dikumandangkan. Kami berempat selalu menyebut asma Allah. Tapi yang anehnya, rasa dingin mencekam ini turunnya kabut tanpa disadari semakin membuat tubuh ini semakin dingin. Kami merasa kedinginan. Diawali si Kampleng awalnya memeluk saya. Bang, sorry, gua peluk lu, gua dingin bang. Seakan-akan kayak orang merintih, kedinginannya kayak gak tahan terhadap suatu cuaca yang ada di sana. Sabar Pleng. Yang dirasa kamu apa? Kebetulan saya bawa nih jahe, gula merah ditumbuk jadi satu, dicampur dengan tempe. Silahkan kamu makan aja Pleng, untuk memperkuat dan untuk menahan dari rasa kedinginan ini, untuk menghangatkan tubuh Pleng. Saya keluarkan untuk Kampleng bekal yang saya buat untuk mengurangi rasa dinginnya malam yang merasuki dalam tubuh. Akhirnya Yanto pun melihat saya mengeluarkan bekal tersebut, dia meminta, "Bagi dong, gue juga mau." Akhirnya saya kasih juga Yanto. Begitupun Doble. Akhirnya kami berempat mengkonsumsi racikan tersebut, bekal yang dibuat dari rumah. Si Kampleng tetap rasa dingin yang rasuk, dia terus memeluk saya. Saya berat dalam perjalanan. Mana jalannya ia menanjak, membawa beban berat lagi, ditambah si Kampleng lagi. Walaupun tak seberapa, tapi toh menambah beban. Yang perjalanan sudah begitu lelah, yang segitu jaraknya cukup lumayan, berkelok, terjal, licin, dingin. Akhirnya kami
menyerukan, coba kita olah nafas kita, atur pernapasan kita agar ada sirkulasi darah di dalam tubuh kita untuk menghangatkan tubuh. Kami berempat mencoba menyepakati untuk mengolah nafas. Tarik nafas, ditahan, dikeluarkan pelan-pelan, dihembuskan lewat hidung, tarik lagi, begitu berulang dan berulang dan berulang dan berulang sampai lemas. Seakan-akan oksigen ini kayak berkurang. Masuk dalam hutan pinus, disitulah rasa oksigenku berkurang. Yang tadinya enak, segar udara ini kami hirup, kok sekarang kayak berebutan. Kami ingat kalau malam bahwa pohon tersebut akan mengambil oksigen, bukan mengeluarkan oksigen. Dia mengeluarkan CO2 hasil pembakaran. Kami pun pelan dan pelan menitih setapak demi setapak. Karena rasa lelah kami meminta istirahat. Bleh, istirahat dulu Bleh. Tampaknya ini gak tahan nih. Kampleng udah loyo banget. Semakin dia menundukkan kepada saya, membebankan pada saya lemes. Ini sepakat kami berempat untuk istirahat. Akhirnya kami pun mengeluarkan racikan jahe untuk diminum. Dan termos kecil kami keluarkan. Saya beri pada Yanto, saya beri pada Doble, begitupun Kampleng. Pada saat Kampleng meminumnya racikan dari jahe tersebut, dia ternyata agak-agak lega juga nih. Aduh, enak juga nih badan, anget dikit nih. Tapi lebih baik enak banget nih kalau ada yang mijitin. Lu kalau ngomong jangan sembarangan, Pleng. Ingat Pleng, beneran. Kalau ada yang mijit rasanya enak banget nih, udah capek banget. Tanpa disadari, kehadiran sosok nenek-nenek yang tadi ketemu sama Doble hadir pula di situ. Sampai mengucapkan kepada Kampleng, Kunaon Kasep, cangkel. yang anehnya saya, Doble, dan Yanto tidak mendengar dan tidak melihat kehadiran nenek-nenek itu yang pernah dijumpai oleh Doble pada saat awal mau pendakian. Kadia kun ambu dipijitnya ya cager. Si Kampleng ketakutan mengingat waktu awal disambut kehadiran oleh nenek-nenek. Sekarang dia berujar sepacam itu, nenek-nenek datang lagi menjumpai Kampleng. Rasa rumaksa yang ada dalam diri Kampleng, teman saya itu, di sisi lain dia kedinginan, kelelahan, kecapean, ditambah ketakutan dengan kehadiran sosok nenek-nenek yang tidak diketahui munculnya dari mana. Akhirnya Kampleng menyuruh atau memanggil saya, "Kang, sini dong, temani." Saya seakan-akan tidak mendengar dan tidak terdengar suara Kampleng menyuruhkan panggilan pada saya. Padahal yang di dekat sebelahnya Kampleng itu Yanto. "Tok, sini Tok, Tok." Seakan-akan Yanto tidak mendengar pula suruhan Kampleng itu. Kami asik minum jahe. Akhirnya Kampleng rasa kayak macam dipijit oleh nenek itu. Rasanya udah segeran, padahal baru dipegang saja. Kampleng pun mengucapkan terima kasih pada nenek itu. Tanpa disadari, setelah mengucapkan terima kasih, sesaat itu pula nenek itu pamit. Tanpa disadari oleh Kampleng, seakan-akan kami mengacuhkan dia. Dia marah lagi. "Kalian ini gimana sih? Saya manggil-manggil kok diem aja? Apa udah tuli? Kamu tuh tahu teman ketakutan begini? Kita kan tim, mana buktinya?" Akhirnya Doble menghampiri Kampleng. "Sabar Pleng, bukan saya tidak mendengar atau apa, memang kami bertiga tidak mendengar. Kami bertiga nih sedang menikmati yang namanya itu wedang jahe campur dengan gula merah untuk menghangatkan tubuh, bersama cemilan kelapa, manisan kelapa dan pala. Kok kamu marah? Kenapa?" Barulah saat itu Kampleng menuturkan hal yang baru terjadi. "Pleng, kamu harus ingat, makanya kalau berbicara itu tolong dijaga. Cocot ki cocot, ira ki dijaga tek." Saya tidak sadar ucapan itu pun keluar, karena biasa saya kata-kata kasar. "Ira maning kirikku ya, ada ngomong tak tek tak tek tak tek. Ya ira kirik ngomong sudah apa?" Terjadilah perdebatan saya sama Kampleng pada saat itu. Adu otot dari
satu kata-kata, bukan adu fisik, adu pembicaraan. Nada kami berdua meninggi. Kalau bahasa Cirebon, tek, monyet, anjing, kirik itu hal yang biasa. Jadi seakan bahasa pergaulan, tapi sering dilontarkan. Bagi orang yang tidak memahami, tek, kirik itu pasti orang tersinggung. Akhirnya Yanto menelerai, Dobleh melerai. Ira ku maksudnya apa sih ribut mana ini? Esor ira ribut bari Yanto ning dhuwur, ira ribut bari Jampang. Si Dobleh menyuruhkan kepada si Kampleng, kita kan tim, bener ari tim. Ira kaweru kita ngomong kita kan tim je. Kejadian kita mau nyeritain ini ira beli ngerungu. Seakan-akan kita ngundang-undang ira beli ngerungu. Kita kudik kirik ku jira. Dobleh menjelaskan, demi Allah, demi Rasulullah, kita ku beli ngerungu, pleng. Hapunten pisan bukatan kita dua salah karena kita beli ngerungu. Jaluk pangapurae, jaluk dimaaf nange. Begitupun Yanto menyerukan pada Kampleng, pleng istirahat. Kang bener, istighfar kan diakei. Aja ngotot-ngotot betek. Saking kesalnya mungkin karena dendamnya dia tadi mau ribut dengan si Kampleng. Akhirnya Yanto dengan tutur kata tadi meluncurkan pada Kampleng. Kampleng teringat secara spontan kejadian yang tadi dalam perjalanan. Jadi ira pengen ribut maning atau pengen rustang tak ribut karo kita. Maksud ira apa? Kita beli pantang arah kita ki pantang ki melayu ngadepi ira nih kene ki apa ada beado ki. Ira pengen apa? Seakan-akan saya pribadi menemukan hal yang aneh kok dengan teman. Ini mau ribut dari awal, apakah ada dendam pribadi yang terselubung atau ke apa? Akhirnya saya ngambil tindakan, ngambil sikap langsung melerai kedua teman saya yang bertikai tadi adu mulut. Udah pleng, tolong pleng, lihat saya pleng, tolong lihat saya. Ingat kita itu tim. Jangan sampai yang namanya tim ini pecah. Apalagi hal yang tidak bergunalah, hal sepele. Apa sih? Ya duduk pang, kiri kek aja kayak apa? Yang kita kayak model kemungkinan telung iji kita kayak ini iwil-iwil kita beli bakal Melayu. Wis pleng. Weru ira jagoan gulat. Kita percaya ira hebat. Wis kinki duduk ning darat, ning gunung kita lagi ngedaki. Kita lagi ngedaki gunung. Duduk ning darat, duduk ning sekolahan. Akhirnya Dobleh menyerukan ke Kampleng, tolong pleng, kita tuh tim pleng. Ira maningnya nyocot bae kiri Dobleh kah? Lambe Jawa mengkonon kah? Kayak beli sadar diri kah? Ngomong tamtim, bubur tim. Tapi ira iku nih. Ada rasa jengkel, ada mau tertawa. Udahlah, gini saja. Sekarang kita bareng-bareng berdoa dan sekarang kita bareng-bareng meminta maaf. Barangkali ada kekeliruan, ada kesalahan di antara kita. Toh dari awal kita nggak ada permasalahan, kita kompak. Kenapa dalam perjalanan kok begini? Akhirnya satu sama lain saling menyadari dan berpelukan meminta maaf. Silakan renungkan, berpelukanlah kedua teman saya itu, si Kampleng sama Yanto. Bleh, kita pangapura bleh, bukan itu salah bleh. Ya pleng, bareng-bareng pleng. Begitu sebaliknya Pak Kampleng pada saya meminta maaf. Akhirnya kami berempat membuat satu kesepakatan, menumpukan tangan demi keutuhan persatuan, kesatuan, dan kerjasama tim. Telapak tangan kami menyusun 4, masing-masing satu tangan menyalurkan untuk membuat satu kesepakatan. Dan letupan takbir dikumandangkan pada saat itu untuk demi kekompakan atas dasar ingat terhadap Allah. Allahu Akbar. Akhirnya kami berempat melanjutkanlah perjalanan tersebut. Berjalannya waktu, setapak demi setapak, rasa lelah dan rasa ngantuk pun tiba. Namun dengan sabar kami meniti dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan pada Allah, melafadzkan takbir-takbir yang kami kumandangkan. Tujuannya satu,
kami menyerukan takbir tersebut agar adanya teman satu sama lain, posisinya di mana, kekhawatiran pisah dalam barisan, dan memberitahu barangkali ada pendaki lain di antara yang lainnya selain kami berempat. Suara pun agak serak karena banyak berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa terasa akhirnya serak juga suara. Akhirnya ambil kesempatan, ambil air minum untuk meminum, untuk meredakan, melonggarkan tenggorokan saya yang merasa ini aduh udah agak panas dan parau ini kayaknya suara. Sembari menelan permen jahe, bekal yang untuk cemilan yang dibawa di saku kantong, ambil di kantong, satu persatu saya tawarkan kepada teman, dan teman pun menerimanya. Tau mau gak, Tok? Permen jahe, Tok? Nah gitu dong. Ini namanya teman. Tahu dingin, ngerti aja. Lu lagi, Tok, kapan, Tok, bakal lu dipakai, Tok? Gua bisa-bisa bakal habis nih, Tok. Perjalanan masih jauh, Tok. Waktu juga masih lama kami di atas nanti. Udah tenang, semua beres. Bekal gua terakhir gua buka untuk kalian semua. Ya udah, kesepakatan akhirnya. Doble meminta juga, Bang, bagi dong. Sodorkan ke Doble, gitu pada Kampleng. Akhirnya kami pun sembari berjalan, sembari mengunyah, dan akhirnya menelan juga. Udara semakin dingin, semakin mencekam, semakin membuat lemas. Perjalanan ini kaki udah lunglai, menapakkan setapak demi setapak. Rasa berat meniti perjalanan ini. Tanpa terasa pun aroma Edelweiss sudah tercium di salah satu teman. Kampleng menyerukan, "Bang, nyium aroma Edelweiss beli, Bang. Mambu enak ya, Bang. Kecium ya, Bang. Separak puncak, Bang." Nggak tahu tuh, Bang. Nggak tercium. Tanya Yan, Tok. Tok, tercium gak, Tok? Pada baisun, geng. Beli ngamboni sama sekali. Kamu cocote ira ya mungkin ya. Nih anak kayaknya masih ada rasa dugal tuh apa ya tuh anak tuh. Saya sendiri bingung. Udah saling memaafkan, kok muncul lagi. Aduh, aneh saya dalam perjalanan ini di hati saya. Bertanya-tanya tuh. Kayaknya saya tetap meminta pertolongan sama Allah agar saya itu dalam perjalanan selalu dilindungi. Waktu berjalan, sampainya ingin mendekati puncak, memang nyata dan tampak dari sorot obor, dari pelita yang dari obor ini nih, ada bunga warna putih. Pohonnya kecil, persis seperti pohon Kamboja, batangnya itu berliuk-liuk, tapi tampak bunga di mana-mana nih, berkelompok, tapi warna putih. Waktu mendekati subuh, kami akan sampai di sana. Suara pun sudah tidak pernah terdengar dari satu ke yang lainnya, karena turunnya satu akan awan, kedua yang namanya kabut menyelimuti di mana-mana, sampai tapak kaki pun seakan-akan melayang di atas awan. Apakah ini awan, apakah ini kabut, saya sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas memberikan rasa dingin di dalam tubuh, semakin mencekam. "Bang, sini, Bang. Ini pohonnya loh, Edelweiss, Bang. Kalau kamu gak percaya deh." Suasana cerah, seakan bantuan cahaya dari langit menerangi pepohonan. Ternyata betul juga ini bunga Edelweiss. Saya pun ngambil, mendekati pohon Edelweiss tersebut untuk mengambil bunganya. Sebelum saya sampai ke pohon Edelweiss, saya menemukan satu kejanggalan. Satu kejanggalan yang saya di luar nalar dan tanpa sadar, saya lihat ada seorang anak kecil memanggil saya. Apa? Minta tuh apa?
Saya kaget tersontak saat itu juga melihat, astagfirullahaladzim, Masya Allah, anak tersebut melihat saya dengan sorot mata yang tajam. Saya manggil ke si Kampleng, "Pleng, kamu lihat nggak anak kecil itu di sebelah kamu?" "Nggak lihat, kamu ada-ada aja lah, jangan nakut-nakutin," gitu. "Bener, di sebelah kamu ada anak kecil meminta, manggil-manggil nih." "Minta apa?" "Nggak tahu apa-apa." "Manggil apa?" Dengan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda apa ataupun apa kan bapak tuh. Memanggil saya ke bapak. Saya sedikit paham tentang bahasa Sunda itu. Bahasa yang dilontarkan atau yang dikeluarkan oleh anak terkecil tersebut. "Minta naon, Neng?" Eta kembangna atau apa? Neng minta. Saya kaget bukan main di situ. Melihat sonar mata yang merah gede begitu menyinar dan tanpa hidung, bibir pun hanya boleh katakan tanpa gigi. Tambahlah ketakutan saya di situ. Ya Allah, yang anehnya tongkat yang kakek-kakek bawa itu seakan-akan kayak jadi ular dipegang sama dia. Yang anehnya lidahnya menjulur-julur. Saat itu pula saya menemukan hal-hal yang ganjil. Saya merinding. Saya tanpa melihat ke kanan dan ke kiri ataupun ke belakang melihat teman saya. Seakan-akan saya menemukan suasana di situ kok banyak teman-teman lainnya. Seakan ada kehidupan di malam hari. Di luar sadar saya masuk ke ruangan tersebut kok rame.